Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat budgeting lagi dan kali ini terinspirasi dari temen online ya. Dan di sini aku, sebelumnya mohon maaf ya untuk beberapa hari kebelakangan aku nggak ada upload video sama sekali ya, qadarullah, anak aku sakit ya. Jadi, aku fokus dulu untuk kesembuhan anak aku ya. Dan alhamdulillah sekarang anak aku udah kembali sehat dan ceria seperti biasanya. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi aku udah tenang dan udah bisa mulai beraktivitas ataupun buat video lagi. Oke, jadi balik lagi ke video yang teman-teman. Nah, di sini aku sebenarnya udah buat di lembar sebelumnya, tapi teman-teman ada kesalahan dalam penulisan dan aku nggak mau gitu ya kalau salah itu dicoret, itu kayaknya nggak bagus dilihatnya. Jadi aku memutuskan untuk mengulanginya dengan cara aku tulis dulu pakai pensil, baru aku perjelas nanti pakai spidol kayak gini teman-teman. Oke, jadi di sini untuk, budgeting yang akan aku buat adalah, budgeting untuk anak kuliah ya teman-teman. Di sini dijelaskan sama kakaknya itu, dia itu kepengen bisa mengatur uang 1 juta per bulan yang dikirim oleh orang tuanya ya. Jadi uang 1 juta ini, dia tidak menanggung yang namanya uang kuliah teman-teman ataupun, uang semester gitu ya. Jadi dia hanya, menanggung untuk uang kos dan kebutuhan sehari-hari. Karena, dia itu khawatir kalau uangnya ini tidak diatur, dia tidak akan bisa menabung dan juga, khawatir kalau sebelum uang dari orang tuanya dikirim, uang dia itu udah habis gitu teman-teman. Karena kan, biasa ya anak muda gitu ataupun anak sekolah itu kan, anak kuliahan itu kayak sering nongkrong-nongkrong gitu teman-teman. Jadi dia, untuk mengantisipasi gitu ya, dia pengen bisa mengatur uang yang 1 juta ini agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dan juga ada sedikit yang bisa dia tabung ya. Mungkin, dia nabung untuk wisuda nanti atau yang sebagainya gitu. Oke, jadi untuk yang pertama di sini, aku tulis dulu ya teman-teman, uang yang akan dikelola itu, sebesar 1 juta per bulan. Oke, jadi yang 1 juta per bulan ini hanya untuk kebutuhan dia sehari-hari ya, selama 1 bulan ini tidak termasuk untuk uang semester. Dan langsung aja teman-teman, untuk yang pertama yang harus kita catat itu adalah, untuk dana ataupun untuk uang kos gitu teman-teman. Jadi uang kos ini kita sisihkan di awal gitu ya. Jadi kalau udah dikirim langsung aja kita tulis dan kita sisihkan. Bila perlu langsung kita bayarkan sama ibu kosnya. Agar uang kos kita itu enggak nunggak ya teman-teman. Dan yang kedua ini adalah, untuk belanja bulanan teman-teman. Seperti sabun ya, kebutuhan mandi dan juga, apa-apa yang kita butuhkan selama 1 bulan itu teman-teman bisa, kita gunakan dari belanja bulanan ini. Kemudian juga ada untuk kebutuhan makan, ini untuk 1 bulan ini aku budgetkan aja 350.000 dan untuk rinciannya nanti aku kasih tahu ya teman-teman. Kemudian, ada juga budget internet 1 bulannya 60.000, ini kita isi aja pulsa kemudian kita beli, kuota yang bulanan gitu ya dari pulsa yang kita isi gitu teman-teman. Dan selanjutnya ini ada skincare ya. Skincare ini aku budgetkan 70.000. Di sini bisa mencakup kayak permakeupan ataupun juga untuk parfum ya teman-teman. Karena untuk skincare, makeup ataupun parfum itu kan nggak habis yang 1 bulan itu langsung habis teman-teman. Jadi
Caranya itu kita bisa belinya itu jangan sekaligus teman-teman, bergantian aja agar habisnya juga nggak sekaligus teman-teman, karena aku itu udah ngerasain ya kalau kita belinya itu sekaligus habisnya juga bisa jadi berbarengan gitu teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya kita belinya itu satu-satu ataupun kita cicil gitu teman-teman, yang mana yang lebih penting terlebih dahulu. Kemudian untuk dana tak terduga ini aku juga budgetkan 50.000. Ini bisa kita gunakan untuk anggaran yang tidak ada kita tulis teman-teman ya. Jadi ini kayak dana tak terduga yang tiba-tiba sifatnya gitu teman-teman. Oke, jadi untuk seluruh kebutuhan itu setelah dijumlahkan itu ada sekitar 880.000 dan kita masih ada sisa uang 120.000 ya dari uang yang dikirim tadi. Ini bisa kita gunakan untuk menabung, karena tadi keinginannya pengen nabung ya teman-teman. Jadi yang 120.000 ini aku bagi lagi ya, untuk dana darurat ini 50.000. Kemudian ada juga untuk tugas kuliah 20.000 ya. Nanti kalau misalnya ada tugas ya dari kampus itu kita bisa gunakan dana yang kita tabung tadi ya untuk tugas kuliah. Kemudian ada untuk tabungan inti ataupun tabungan pokok, ini bisa kita anggarkan 50.000 selama 1 bulan. Oke, jadi untuk dana sedekahnya ini bisa kita ambilkan dari dana makan misalnya, ataupun juga dari dana tak terduga ya. Barangkali dana tak terduga ini tidak seluruhnya terpakai. Jadi kalau misalnya ada sisanya, ini kita bisa alokasikan untuk sedekah. Oke teman-teman, untuk rincian makannya ini bisa dibagi menjadi beras 100.000. Ini selama 1 bulan ya teman-teman, karena kan kakaknya sendiri. Kemudian untuk lauk dan sayur ini 150.000. Untuk perbumbuan 50.000, dan juga aku sisihkan untuk vitamin 50.000 selama 1 bulan. Oh ya, untuk kakaknya ataupun juga teman-teman ya yang masih kuliah ini, kalau ingin menambah penghasilan ataupun juga untuk bisa menambah tabungan, bisa loh buka jasa ketik ya, ataupun buatin makalah temennya gitu kan, sekalian buat makalah sendiri ataupun tugas kayak PowerPoint gitu ya, buat sendiri dan juga buat punya temennya, kan lumayan ya nambah-nambah. Kemudian juga bisa jual pulsa, karena kan kita memang punya HP, kita tinggal isi aja saldo gitu di counter. Kita bisa jual dari kelas, dari kos-kosan, itu bisa ya, tanpa kita harus buat toko gitu. Kemudian juga yang sekarang ini yang semua orang udah tahu itu ya, kayak online shop ataupun kayak affiliate gitu ya teman-teman. Jadi selagi kita berusaha ya pasti akan menemukan jalannya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis loh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.